Di tengah tekanan tinggi lawan, build-up dari belakang ala Ancelotti menjadi pembuka pertahanan Munchen. Lalu bagaimana taktik tersebut dilakukan Ancelotti? Dan bagaimana hal tersebut menopang kemenangan Madrid? Temukan semua jawabannya di video ini. Tuchel masih gunakan formasi 4-2-3-1 dengan 3 perubahan pemain. Di belakang Dier kini berduet dengan Kim Min-jae. Lalu 2 posisi sayap diisi Sané dan Musiala. Selebihnya komposisi pemain saat lawan Frankfurt tetap dipertahankan. Yang patut diingat adalah posisi Musiala dan Sané karena akan dibahas lebih lanjut nanti. Ancelotti ubah formasi ke 4-4-2 dengan 9 perubahan pemain. Hanya Nacho dan Tchouaméni yang dipertahankan dari line up saat lawan Sociedad. Kini sejumlah pemain inti seperti Rudiger, Toni Kroos, Bellingham, dan Vini masuk line up awal. Yang patut diingat adalah posisi Toni Kroos dan Tchouaméni karena akan dibahas lebih lanjut nanti. Saat lawan kuasai bola, Madrid lakukan middle block. Mereka lebih memilih merapatkan diri ke tengah dibanding menekan lawan sejak di pertahanan. Hal tersebut tampak dari terlalu jauhnya jarak gelandang Madrid ke gelandang lawan, sehingga Goretzka bisa leluasa menerima bola dan bawa bola ke lini tengah. Taktik tersebut membuat Madrid bisa segera membentuk formasi 5 back di belakang. Valverde rutin main lebih dalam di sisi kanan sehingga formasi 5 back terbentuk. Itu membuat eksploitasi sisi lapangan Munchen tak berjalan optimal. Sané dan Musiala serta 2 fullback jadi tak punya banyak ruang di lebar lapangan yang bisa dieksploitasi. Hal itu pun disadari Tuchel dan jadi dasar perubahan taktik di babak kedua. Setelah jeda, ia mempercepat build-up serangan sehingga Madrid tak punya waktu untuk membentuk formasi 5 back. Selain itu, posisi Sané dan Musiala ditukar, sehingga Sané kini di sayap kanan dan sebaliknya Musiala di sayap kiri. Itu pun berimplikasi pada pergerakan mereka. Mereka kini lakukan cut inside atau menusuk dari sisi ke tengah. Misalnya pada cuplikan ini, saat Sané dan Musiala lakukan cut inside untuk buka pertahanan Madrid. Hal itu pun tampak baik dari gol pertama dan kedua. Pada 2 gol tersebut serangan cepat dilakukan sehingga Valverde belum mundur. Sehingga di pertahanan Madrid formasi masih 4 back saat gol pertama tercipta. Lalu pada proses terjadinya penalti, back di belakang pun masih 4 karena Valverde belum mundur. Selanjutnya, kedua proses gol tersebut dilakukan dengan cut inside. Sané lakukan cut inside lalu ciptakan gol. Sementara Musiala lakukan cut inside lalu dilanggar. Nah, penalti dari pelanggaran tersebut yang jadi gol kedua Munchen. Munchen lakukan high block di pertahanan Madrid. Mereka tampak menekan sejak Madrid mulai kuasai bola. Itu membuat Madrid posisikan 5 pemain di belakang dengan 1 pemain di depannya. 1 kiper, 3 back, dan 2 gelandang main di belakang untuk alirkan bola. Tampak Tchouaméni dan Toni Kroos ikut jadi bagian yang menerima bola sejak awal. Sementara saat sudah di tengah, build-up di belakang hanya dilakukan 4 pemain. Tchouaméni, Nacho, Rudiger, dan Toni Kroos menjadi pemain terbelakang saat build-up. Dalam situasi ini, respon yang berbeda dilakukan Munchen. Kini mereka memberi keluasaan pada 4 pemain terbelakang untuk kuasai bola. Sehingga meski dikurung 3 pemain, Toni Kroos bisa menguasai bola. Bahkan dia mampu umpankan bola pada Bellingham. Nah, baru saat Bellingham menguasai bola, tekanan tinggi dilakukan. Sekejap lawan menekan sehingga bola pun direbut lawan. Itu juga menjelaskan mengapa di gol pertama Toni Kroos minim tekanan. Sebab ia memang bukan pemain yang biasanya ditekan saat bola ada di tengah. Sehingga secara refleks atau alami tak ada pemain Munchen yang menekannya. Yang jadi masalah kini ia tak berposisi di tengah dalam tapi tengah depan. Sehingga dari posisi ini umpannya bisa sampai ke kotak penalti. Nah, di saat bersamaan Kim mampu dikelabui oleh Vini. Ia mengikuti Vini yang mundur. Melihat itu, Toni Kroos lakukan umpan terobosan ke kotak penalti.
Vini pun mampu ungguli Kim dan lesahkan gol pertama. Memang di laga ini tak hanya sekali tapi beberapa kali Kim kalah duel dengan Vini. Misalnya saat Kim kembali kalah duel lari dari Vini di cuplikan ini. Vini pun membawa bola sampai dekat gawang dan lakukan tendangan. Untungnya Neuer masih bisa menepis tendangan tersebut. Tak berhenti di Vini, ternyata saat mengawal Rodrigo pun ia kalah duel. Ia terkecoh dengan kerjasama Vini dan Rodrigo di depan kotak penalti. Tak terduga Vini umpankan bola ke Rodrigo. Kim yang sudah terlanjur lebih banyak bergerak ke kiri tak mampu mengantisipasi pergerakan Rodrigo yang ke kanan. Akhirnya ia pun menjatuhkan Rodrigo di dalam kotak penalti. Pelanggaran dan penalti bagi Madrid. Penalti ini mampu dieksekusi Vini dan jadi penyama kedudukan. Itu saja pembahasan di video ini. Silahkan tulis apapun pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.